Imam sholat sangat cepat, makmum tak sempurna baca surat Al-Fatihah. Apakah sah sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada pertanyaan, terutama di bulan Ramadan ini kan sering kali kita melaksanakan sholat tarawih, yang khususnya yang 20 rakaat ini kadang-kadang ada yang cepat, super kilat. Sehingga timbul pertanyaan, imannya sangat cepat sekali, imam sholat sangat cepat, super kilat, sehingga makmumnya tidak sempat menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Sebelum kita menjawab, mari kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu cepat ya, dan apa itu lambat. Dalam sholat nih, cepat dan lambat. Ukuran cepat asalkan masih tumak ninah. Tumak ninah itu ada di dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini harus tumak ninah. Jadi tatkala sujud harus tumak ninah. Kemudian tatkala i'tidal harus tumak ninah. Tatkala ruku ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Lah tumak ninah itu batasannya seberapa sih? Misalnya nih kalau kita ruku itu seukuran tasbih. Tetapi untuk ukuran tumak ninah yang jelas adalah karena ini rukun fi'li, rukun perbuatan, yaitu sudah sempurna ruku lah. Sudah betul-betul ruku, jangan baru misalnya baru doyong, baru condong sedikit, udah i'tidal. I'tidalnya baru sempurna, udah sujud begitu. Ini sujudnya, rukuknya sudah betul-betul ruku. Ruku kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sudah tegak berdiri begitu. Itu sudah ukuran tumak ninah. Kemudian saat sujud juga begitu, sudah sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya sudah duduk begitu. Sudah duduk sempurna, kemudian sujud lagi, itu ukuran tumak ninah. Ukuran satu bacaan tasbih. Kalau itu sudah, insya Allah sholatnya sah. Kemudian kalau seandainya nih untuk rukun qauli yaitu bacaan surat Al-Fatihah terutama. Kalau takbiratul ihram kan bisa semua cepat ya. Takbiratul ihram kan ini juga rukun qauli, tapi bacaannya bisa cepat, Allahu Akbar. Tapi kalau rukun qauli yang sifatnya surat Al-Fatihah ini bagaimana? Imamnya terlalu cepat sehingga makmumnya tidak sempat membaca surat Al-Fatihah secara sempurna. Makmumnya apalagi yang tua-tua baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba imamnya sudah Allahu Akbar, ruku', sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar begitu misalnya. Ya, asalkan itu tadi imamnya masih dalam kategori tumak ninah, karena imamnya mungkin bacanya surat Al-Fatihahnya cepat sekali, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia bisa begitu ya, bisa. Kalau saya nggak bisa kalau cepat-cepat itu, kalau rukun qauli cepat-cepat nggak bisa, maka insya Allah tetap sah ya, tetap sah. Rukun qaulinya terbaca semua, yaitu rukun qauli itu kan mulai takbiratul ihram. Rukun qauli dalam sholat itu hanya ada 5, yaitu takbiratul ihram yang pertama, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud itu tahiyat itu ya. Yang keempat membaca sholawat di dalam tasyahud, sholawat itu juga rukun qauli. Kemudian yang kelima membaca salam yang pertama. Jadi rukun qauli ini hanya ada 5. Kalau rukun qauli ini terbaca semua oleh imam, maka insya Allah jamaah sholatnya tetap sah begitu. Adapun makmum tidak wajib menyempurnakan surat Al-Fatihah, ya tidak wajib. Tidak wajib, dia wajib mutaba'atul imam. Mutaba'atul imam itu mengikuti imamnya. Kalau imamnya sudah ruku walaupun dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya langsung ruku, Allahu Akbar, ya itu ruku lah.
Allahu Akbar. Kemudian setelah itu baru belum baca misalnya imamnya sudah sami Allahu liman, ya ikut sami Allahu liman hamidah begitu ya. Termasuk rukun-rukun qauli yang lainnya begitu. Tetap sempurna. Dasar hadisnya yang pertama yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus sholata fa alaikum bisakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apabila kalian mendatangi sholat maka fa'alaikum, wajib atas kalian bisakinah, tenang-tenang sajalah. Ini untuk makmum ya. Jadi untuk makmum itu tenang-tenang saja, walaupun mau cepat-cepat terserah lah. Yang penting kita seukuran kemampuan kita. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah, tenang-tenang saja. Fama adrakum fasallu, apa yang kalian dapati maka sholat oleh kalian. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal kepada kalian maka sempurnakan. Jadi kalau memang mampunya misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kok imamnya sudah rukuk ya ikut rukuk begitu aja. Akhrajahu al-Bukhari, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 635, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 603. Kemudian dasar dalil yang kedua, wa an Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu wa lahum wa in asaa fa alaihi wa la alaihim. Nah gitu. Al-imamu bermula imam, dhaminun yaitu penanggung jawab. Dhamin. Ini imam itu penanggung jawab yang menjadi penjamin. Nah, imam itu seorang yang menjamin. Jadi karena dia penanggung jawab maka menjamin. Jadi al-imamu dhaminun, imam itu sebagai orang yang menjamin. Yang menjamin dirinya sendiri dan makmumnya, sah dan tidak sahnya gitu. Fa in ahsana falahu walahum, jika berbuat baik oleh dia imam maka dia dapat pahala, walahum, dan untuk mereka makmumnya, falahu walahum. Jadi kalau imamnya baik maka dia baik dan makmumnya juga baik. Wa in asaa, dan jika berbuat buruk oleh dia imam, fa alaihi, maka hanya untuk dia saja, wala alaihim, dan tidak untuk makmumnya. Jadi santai-santai aja ya. Makanya kalau saya ditanya, Pak Kiai, kalau misalnya ente berjamaah nih imamnya jelek, bacaannya juga buruk dan seterusnya, Pak Kiai misalnya mau jadi imam makmum atau enggak? Kalau saya tetap mau jadi makmum. Ya makmum kan enak nih. Karena apa? Imam itu yang menanggung jawab. Imam itu sebagai penanggung jawab. Kalau seandainya dia bacaannya jelek tapi kok pede jadi imam, biarin aja lah. Wong dia yang bertanggung jawab. Kalau dia baik maka dia dapat dan mendapatkan makmumnya juga baik. Nah, tapi kalau dia buruk, tanggung jawab dia sendiri. Tidak, makmumnya tetap sah. Akhrajahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah nomor hadis 981. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.